dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lina Nabila Putri dengan NIM 230501169. Saya Farisha Syafina Lubis dengan NIM 230501176. Saya Puspitasari Hayya Brusbayang dengan NIM 230501164. Ini saya akan menyampaikan tentang makna dari chapter 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari chapter ketiga. Nah, di chapter ketiga ini ada seseorang yang baru saja memenangkan hadiah lotre. Dia mendapatkan hadiah tersebut dan dia dikasih 2 pilihan. Yang pertama, ia mendapatkan 20 juta secara langsung, 10 juta secara langsung. Yang kedua, ia mendapatkan 20 juta. Tetapi 20 juta tersebut dibayarkan secara menyicil. Ia akan mendapatkan 1 juta per setiap tahunnya di akhir tahun selama 20 tahun. Nah, di sini dia menanyakan kepada temannya untuk mencari pendapat. Ketika temannya bertanya apa yang akan kamu pilih, ia akan memilih 20 juta karena itu adalah nominal yang banyak. Tetapi kawannya bilang kalau misalnya kamu jangan terlalu cepat mengambil keputusan, temannya bilang dikarenakan uang hari ini dan uang besok tidak dapat dibandingkan secara langsung. Karena uang besok dengan uang sekarang itu merupakan hal yang tidak bisa dibandingkan secara langsung. Kita tahu bahwa nominal 20 juta dan 10 juta itu lebih banyak 20 juta dibandingkan 10 juta. Tetapi cara kerjanya itu tidak seperti itu. Kita anggap uang sekarang itu seperti buah jeruk dan uang yang akan datang seperti buah apel. Dikarenakan uang hari ini dan uang besok itu tidak dapat dibandingkan. Kita tahu bahwasannya 20 juta itu lebih banyak dibandingkan 10 juta. Tetapi itu tidak bisa kita bandingkan secara langsung dikarenakan terjadinya inflasi. Nah, kita sebaiknya memikirkan bahwa uang hari ini itu seperti apel dan uang esok kemudian itu seperti jeruk. Hubungan antara uang hari ini dan uang besok itu sangatlah rumit. Hal ini disebabkan oleh inflasi, kenaikan harga secara umum dari waktu ke waktu. Benarkah waktu kecil biaya pergi ke bioskop hanya 10 sen? Jadi orang tersebut tuh nanya nih ke temannya gitu kan, benarkah waktu kecil tuh biaya pergi ke bioskop tuh cuma 10 sen? Terus temannya jawab, tapi dia cuma hanya bisa menghasilkan 50 sen itu dalam per bulan. Namun bahkan tanpa inflasi, kebanyakan orang lebih memilih untuk melakukan hal yang lebih cepat daripada menundanya. Terus dia bertanya, apakah Anda lebih suka memiliki TV baru ini hari ini atau besok? Terus dia lagi nanya lagi nih, apakah Anda lebih suka memilih 1 sen hari ini atau besok? Oke, saya mengerti maksudnya. Jadi temannya itu, si yang nanya itu mengerti dengan itu. Nah, intinya adalah uang hari ini lebih dihargai daripada uang untuk hari esok. Uang dari jarak dekat terlihat lebih besar daripada uang dari kejauhan. Oke, jadi dan nilai uang saat ini sebenarnya lebih besar dibandingkan nilai uang di masa depan. Oke, jadi bagaimana cara mengatasi masalah tiket lotre saya? Sederhana, Anda itu harus belajar berpikiran seperti bank. Kayak mana sih berpikiran seperti bank? Suku bunga memungkinkan kita untuk menghasilkan uang hari ini ke dalam uang besok dan sebaliknya. Dan itu berarti memperhatikan suku bunga yang digunakan bank untuk menukar uang hari ini dan uang besok. Jika Anda menempatkan uang di bank hari ini, suku bunga menentukan berapa banyak uang yang Anda. Contohnya, jika Anda memasukkan uang ke dalam bank itu sebesar $100 dan bank mempunyai suku bunga sebesar $5, dia akan sebaliknya Anda akan mendapatkan uang surplus sebesar $5. Otomatis uang yang akan Anda punya adalah sebesar $105. Contoh yang pertama adalah 100 per 1 tambah 0,5 sama dengan ialah 95,24. Jadi jika kita menabung 95,24, kita bisa mendapatkan $100. Dan contoh kedua, jika kita menabung selama 2 tahun, perhitungannya adalah 100 per 1 tambah 0,5 dikali 2 sama dengan yaitu 90,70. Dan jika kita memasukkan uang ke $90,70 ke dalam bank, dan kita selama 2 tahun itu kita akan bisa mendapatkan sebesar $100. Dan sekarang jika kita menabung 100 tahun, 100 per 1 tambah 0,5, 100 sama dengan 0,76%, $0,76.
Jadi jika kita menabung $0,76 dalam 100 tahun ke depan kita bisa mendapatkan uang $100. Jadi keputusan kemenangan lotre itu bergantung secara internal kepada waktu dan pada nilai tingkat bunga. Jika seseorang memiliki kemenangan lotre dan memilih opsi untuk menerima pembayaran dalam waktu jumlah yang lamsam, maka nilai waktu, uang dan tingkat bunga mungkin menjadi faktor. Jika pemenang memilih untuk menerima sejumlah uang sekarang, nilai lamsam tersebut dapat dipengaruhi oleh pertimbangan nilai waktu uang yang dapat memengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku. Lamsam mengacu pada pembayaran sejumlah besar uang secara keseluruhan pada suatu waktu tertentu tanpa pembayaran berkala. Hubungan antara lamsam dan waktu dapat terlihat dalam konteks investasi atau pinjaman, di mana waktu dapat memengaruhi nilai atau jumlah yang diterima atau dibayarkan. Misalnya nih, nilai sejumlah uang tertentu dapat berubah seiring waktu karena faktor-faktor tertentu seperti suku bunga atau pertumbuhan investasi. Pengambilan keputusan yang melibatkan waktu dan uang seringkali tergantung pada nilai suku bunga karena suku bunga memengaruhi nilai waktu dari uang. Konsep nilai waktu uang menyatakan bahwa nilai uang pada waktu yang berbeda memiliki nilai yang berbeda pula. Suku bunga memainkan peran penting dalam menentukan nilai waktu uang karena mempengaruhi tingkat pembelian suatu biaya modal dari uang suatu periode waktu tertentu. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi nilai waktu uang. Karena uang sekarang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan uang untuk yang di masa depan. Dalam pengambilan keputusan investasi atau pinjaman, pemahaman terhadap nilai waktu uang dan bagaimana suku bunga mempengaruhi nilai tersebut membantu orang atau perusahaan membuat keputusan yang lebih informasional dan optimal terkait investasi, pinjaman, atau proyek dengan arus kas di masa depan.